Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam, tapi saya akan menyampaikan kegiatan pembentukan karakter. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pembiasaan kalian dalam memberi salam dan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam. Hukumnya adalah sunnah. Dan harus dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Macam kegiatan pembentukan karakter tadi sudah. Yang pertama, pembiasaan memberi salam dan menjawab salam sudah kita lakukan. Pembiasaan berdoa di setiap kegiatan dimanapun berada. Biasakan ini kita selalu berdoa. Apapun kegiatan kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. 3. Pembiasaan Asmaul Husna dan bersolawat. 4. Pembiasaan beribadah. 5. Pembiasaan untuk berakhlakul karimah. Untuk pembiasaan untuk pembiasaan berdoa, karena kita akan melakukan kegiatan pembelajaran, kita awali dulu dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Bisa ditambahkan yang lebih lengkap. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya berkata, ya Robku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Toha ayat 25 sampai 28. Baik, untuk awalan saya akan menyampaikan nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Karena kita seorang pelajar, saya akan menyampaikan kewajiban kita untuk mencari ilmu. Cari ilmu itu adalah hukumnya wajib. Nih, baik ya. Kewajiban menuntut ilmu adalah kewajiban setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau sudah kewajiban berarti wajib ini hukumnya. Hal ini menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Buktinya apa? Buktinya adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW itu adalah perintah untuk membaca. Nih, membaca atau belajar berarti jelas sekali ya, Allah itu sangat mengutamakan, mengharuskan sekali kita untuk menuntut ilmu. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Hukum menuntut ilmu. 1. Fardu kifayah, ini berlaku untuk ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, dan lain-lain. Fardu ain, berlaku untuk setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah, dan sebagainya. Ini adalah fardu ain. Keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Diberikan derajat yang tinggi, diberikan pahala yang besar, merupakan sedekah, lebih utama dari seorang ahli ibadah, lebih utama dari sholat 1000 rakaat, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat, dimudahkan menuju surga, terbebas dari kebinasaan, memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bersyukurlah kita sebagai seorang pelajar karena kita selalu belajar, selalu menuntut ilmu. Ini ada keutamaannya di sini. Ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ilmu pengetahuan. Tentang semangat menuntut ilmu dan menyampaikan kepada orang lain, ini ada di Quran Surat At-Taubah ayat 122. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fit-tini waliyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nih di sini ya, semangat menuntut ilmu dan menyampaikan kepada orang lain. Ini Allah sudah menerangkan di sini. Tidak semuanya pergi ke medan perang. Sebaiknya ada yang beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan. Hadisnya juga banyak sekali. Hadis tentang kewajiban mencari ilmu dan keutamaannya. Nih coba ya, saya bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun 'alal kulli muslim. Wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi kamuqalihi lakhonaziri jauhara walulu'u wadzahaba." Rasulullah bersabda, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu kepada orang-orang yang bukan ahlinya, orang yang enggan untuk menerimanya, dan orang yang menertawakan ilmu agama seperti orang yang mengalungi beberapa babi dengan beberapa permata dan emas. Nih, wajib ya, catat nih, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, bagi orang yang menertawakan ilmu agama seperti mengalungi beberapa babi dengan beberapa permata dan emas. Ada lagi nih hadis yang lain. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di suatu jalan menuntut ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Alhamdulillah ya, kita bersyukur sekali, kita sebagai seorang pelajar banyak sekali keutamaannya. Insya Allah nanti di sini nih, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Niscaya Allah memudahkan kita semua nanti, jalan kita ke surga itu mudah, insya Allah. Amin. Adab dalam menuntut ilmu, niat yang ikhlas, beradab dengan orang yang memberi ilmu, bersabar dalam menuntut ilmu, tulis setiap yang dipelajari, dan rendah diri. Nih adab itu tata cara kalian menuntut ilmu. Niatkan dulu, niatnya ikhlas ya. Niat menuntut ilmu, niatnya ikhlas, jangan karena terpaksa. Kemudian beradab itu ada tata caranya. Tata cara kalian dengan orang memberi ilmu, dengan guru kalian itu gimana, sopan santun itu harus ada, adabnya harus ada. Kalian sebagai seorang pelajar harus beradab. Kemudian bersabar dalam menuntut ilmu, tulis setiap yang dipelajari. Jadi yang kalian pelajari itu sebaiknya kalian tulis. Kemudian rendah diri itu artinya tidak sombong. Ketika kalian sudah memahami, sudah berhasil, bersikaplah rendah diri. Baik, untuk selanjutnya pembiasaan berdoa tadi sudah saya sampaikan. Kemudian pembiasaan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu perintah untuk berasmaul husna ada di Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di sini jelas sekali Allah itu meminta kita, menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk selalu berdoa
memohon kepadanya itu dengan menyebut Asmaul Husna. Berdoalah kita kepada Allah itu dengan menyebut Asmaul Husna. Ini adalah perintah Allah, ada di Quran surat Al-A'raf ini 180. Selanjutnya yaitu pembiasaan bersolawat. Biasakan kalian bersolawat. Ini dalil naklinya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Jelas sekali di sini ya. Perintah bersolawat itu ada di Al-Quran. Allah dan malaikat-malaikat saja bersolawat. Masa kita sebagai umatnya tidak bersolawat? Pembiasaan ibadah. Ibadah itu bagi ada beberapa nih. Ada ibadah wajib, ibadah sunnah, ibadah rutinitas. Untuk ibadah wajib kalian pasti sudah paham. Ada sholat fardu 5 waktu, ada puasa Ramadan. Wajib berarti harus kalian lakukan. Kalau kalian tidak melakukan berarti kalian sudah dosa. Ini namanya ibadah wajib. Ibadah sunnah. Ibadah sunnah yaitu ibadah yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dilakukan tidak apa-apa. Saya mengingatkan kembali, ini di bulan, sudah masuk bulan Zulhijjah. Tanggal 1 Zulhijjah sudah hari Selasa kemarin. Di bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai 7 sunnah kalian berpuasa. Kemudian tanggal 8 kita lakukan puasa tarwiyah. Tanggal 9 kita lakukan puasa sunnah Arafah. Ya, nanti diingat. Tanggal 8, tanggal 9 Zulhijjah itu puasa tarwiyah dan Arafah. Berarti tanggal 29, tanggal 30 Juli ini nanti kalian usahakan puasa. Kalau kalian sudah memulai dari tanggal 1, dari hari Selasa ini, dari Selasa kemarin, itu lebih bagus. Ya, bismillah, semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan ibadah sunnah ini. Kemudian ada ibadah rutinitas. Ibadah rutinitas itu adalah ibadah yang rutin kita lakukan. Contoh, ibadah kalian menghafal Al-Quran, ibadah membaca Al-Quran, itu termasuk di ibadah rutinitas. Mengaji itu termasuk rutinitas kalian. Tolong dilakukan, tolong dilaksanakan. Kemudian adalah pembiasaan berakhlakul karimah. Karakteristik akhlakul karimah ialah suatu karakter perilaku baik terpuji yang harus dimiliki seorang muslim yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nih, macam-macam akhlakul karimah ini. Ada akhlak kepada Allah, akhlak pada Rasul, akhlak pada orang tua, akhlak pada diri sendiri, akhlak pada orang lain, dan akhlak pada binatang, tumbuhan, dan lingkungan. Untuk akhlak kepada Allah, tentunya kalian sudah paham. Sikap baik, sikap terpuji apa yang harus kita lakukan kepada Allah, kita tunjukkan kepada Allah. Berarti kita harus taat menjalankan apa yang perintahkan Allah. Berarti itu kita sudah menunjukkan akhlak yang baik kepada Allah. Kemudian akhlak kepada Rasul, tadi sudah saya sampaikan. Gimana sikap baik kita kepada Rasul? Tunjukkan. Salah satunya dengan pembiasaan bersholawat. Kemudian ada akhlak kepada orang tua. Perilaku baik apa yang harus kita tunjukkan kepada orang tua? Usahakan sebelum orang tua kalian menyuruh, kalian sudah melakukan. Itu adalah akhlak yang baik. Kemudian ada akhlak kepada diri sendiri. Perilaku yang baik apa yang harus kita lakukan pada diri sendiri? Jangan sampai kita menzalimi diri kita sendiri. Jangan sampai kita merusak diri sendiri.
Kalian pasti bisa, kalian pasti mengerti ini. Jangan kalian sakiti diri kalian sendiri. Kemudian ada akhlak kepada orang lain. Perilaku baik apa yang harus kita tunjukkan kepada orang lain? Banyak sekali. Menolong, terus toleransi, dan sebagainya. Kemudian akhlak apa? Akhlak yang gimana kita kepada binatang, tumbuhan, dan lingkungan. Akhlak kita kepada ciptaan Allah itu harus baik. Pada lingkungan, salah satunya seperti tidak membuang sampah di sembarangan. Pada tumbuhan, selalu menyirami tumbuhan. Pada binatang, menyayangi binatang, dan sebagainya, dan sebagainya. Baiklah, untuk kali ini saya menyampaikan awalan saja. Untuk selanjutnya nanti bisa kita mulai pembiasaan-pembiasaan tersebut. Untuk tugas yang pertama, yang kelas 9 bisa melanjutkan mengisi buku kontrol religinya. Nanti apabila saya minta untuk mengumpulkan, bisa kalian kumpulkan. Yang penting kalian tulis dulu di situ kegiatan apa yang kalian lakukan setiap harinya. Untuk yang kelas 7, saya minta mulai hari ini, per Jumat ini, kalian sudah menuliskan kegiatan religi kalian. Untuk format bukunya nanti saya kirimkan di grup kalian. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maksudnya Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon pengampunanmu dan bertobat kepadamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.